Pendidikan merupakan salah satu kunci utama dalam membangun kualitas sumber daya manusia di perkotaan. Namun, di balik gemerlap kota besar seperti Surabaya, masih terdapat sekolah-sekolah yang menghadapi berbagai keterbatasan, terutama dalam hal sarana dan prasarana pendidikan. Sekolah Menengah Pertama PGRI 7 Surabaya merupakan salah satu lembaga pendidikan yang berada di kawasan padat penduduk. Di balik semangat para guru dan siswa, sekolah ini menyimpan berbagai tantangan yang perlu diperhatikan. Di SMP PGRI 7, lahan yang tersedia sangat terbatas. Akibatnya, sekolah hanya memiliki 3 ruang kelas masing-masing untuk kelas 7, 8, dan 9. Kondisi ini membuat aktivitas belajar dan kegiatan sekolah menjadi kurang leluasa. Kurangnya fasilitas pembelajaran yang mendukung juga membuat kenyamanan siswa dalam belajar juga mengalami tantangan. Misalnya, wifi, proyektor, dan kipas angin ruangan yang terlalu kecil. Karena minimnya fasilitas, para siswa harus beradaptasi dengan berbagai keterbatasan. Misalnya, untuk pelajaran olahraga, mereka tidak dapat melakukannya di lingkungan sekolah. Mereka harus berjalan cukup jauh, kira-kira 10 menit untuk menuju area lapangan Koramil yang berada di luar kawasan sekolah. Bahkan, untuk kegiatan upacara bendera, pelaksanaannya dilakukan di sebelah area sekolah karena halaman sekolah tidak cukup luas untuk menampung seluruh siswa. Meskipun menghadapi banyak kendala, semangat belajar para siswa SMP PGRI 7 Surabaya tetap tinggi. Mereka tetap ceria, aktif, dan antusias dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. Para guru pun terus berupaya memberikan pembelajaran terbaik dengan memanfaatkan ruang dan fasilitas yang ada. Hal ini menjadi bukti bahwa keterbatasan bukanlah penghalang untuk terus berprestasi. Saya Mustafa. Bisa dipanggil? Agin. Iya. Ya. Dia paling penyanyi kok. Ya kipasnya kurang gede subuh. Kurang sih kipasnya. Meja sama kipas sih. Kadang bangkunya itu kurang kalau lagi anak-anak lagi butuh bangku lain buat kayak misalkan kakinya lagi sakit nih, ntar kan butuh bangku misal 3 buat biar kaki bisa naikin ini, tapi kurang kalau gitu, ntar ada anak yang nggak dapat bangku gitu ya. Buka baju. Kan biar kena kipasnya enak. Ya gak ada keluar sih cari angin. Sifat kita kadang kita bisa beli di toko video. Beli sendiri makan angin. Kalau upacara itu di depan itu ada depan dan toko. Oh, yang ada itunya, Ya. truknya itu. Ya kalau upacara. Di sini kalau olahraga itu di mana? Di lapangan dekatnya Koramil Jauh dekatnya. nggak dari sini? Lumayan sih. Semangat. Bener. Ya, Beneran benar, kamu sih. benar. Kalau aku sendiri enggak, tapi kalau beberapa anak kayaknya iya. Berarti kurangnya prasarana tuh ngaruh banget ya di pembelajaran. Kadang ngantuk nggak? Iya kata ngantuk. Kalau ada kipasnya enak. Kayaknya wifi. Wifi. Wifi sama kipasnya kalau Karena sekolahnya tuh menjadi baik, kayak biar fasilitas anak-anaknya terpenuhi. banyak ya. Mungkin bisa langsung saja Bu, dapatnya Jadi kalau untuk kebutuhan belajar mengajar sehari-hari, insya Allah sudah cukup memadai.
untuk siswa juga untuk tempat duduk kursi sudah mencukupi, untuk kebutuhan kipas juga sudah cukup. Sebenarnya untuk LCD juga bisa Pak, sebenarnya itu bisa dipakai. Kita kan siswa ada yang bilang memang jarang digunakan sesuai kebutuhan guru-guru. Misalnya gurunya perlu pakai LCD ya kita bisa kok menyalakan LCD-nya. Berarti masih bisa. Anggaplah nih Pak, misal wifi atau proyektor misalnya rusak, itu gimana sih guru-guru tuh menyelesaikan metode pembelajaran gitu kan? Biasanya kalau proyektor kan misal menampilkan PPT langsung menjelaskan. Nah kalau misal proyektornya itu anggaplah rusak atau itu gimana sih metode pembelajaran yang Bapak atau Ibu gunakan untuk dalam proses belajar mengajar? Sebenarnya kan kita itu guru-guru di sini kan sudah terbiasa dengan metode pembelajaran baik dengan PowerPoint maupun dengan metode menulis di papan langsung. Misalkan proyektor tak bisa, sebenarnya kita punya cadangan untuk antisipasi kalau ada salah satu yang rusak. Misalkan tiba-tiba tidak bisa semua guru di sini sudah terbiasa dengan metode pengajaran manual secara langsung di papan, memberikan tugas. Di dalam artian sudah ada antisipasi atau tindakan yang dilakukan. Untuk proyektor sudah cukup memadai, untuk wifi juga sudah cukup memadai, tidak masalah. Tapi memang sejauh ini untuk wifi memang kita tidak memberikan akses untuk siswa, tapi memang untuk guru-guru saja. Untuk pembelajaran sejauh ini kita tidak pernah mengalami ada masalah terkait ada dukungan proyektor, ya kita optimalkan. Kalau misalnya tidak ada proyektor, kegiatan belajar mengajar masih bisa dilaksanakan dengan baik. Ya, kalau untuk sarana misalkan dapat bantuan, saat ini sih kita fokus ke pengadaan laptop. Itu kan juga arahnya nanti pertama untuk memfasilitasi siswa yang ada ANBK. ANBK kan semuanya sekarang wajib online. Dan siswa kita sekali online tuh bisa sampai 15-16 siswa dalam satu sesi. Sedangkan kan kita laptop masih terbatas sekitar 10-12. Jadi setiap tahun kita juga ajukan anggaran untuk pengadaan sarana seperti laptop ini. Ya kami menilai mereka semangat. Soalnya memang mayoritas siswa di sini kan berasal dari kalangan keluarga tidak mampu. Kita dengan adanya mereka datang, disiplin, tidak bolos, itu kita sudah menganggap mereka sudah semangat untuk belajar itu Mas. Jadi daripada nanti di rumah tidak ada pendidikan kan juga kasihan juga masa depannya nanti. Saya tambah ya. Di sini memang murid dan orang tua SDM langsung. Jadi berpengaruh pada pola pikir. Anak itu berangkat sekolah selesai kasih jempol 2. Iya. Semangat ya. Karena apa? Saya tahu sendiri, bukannya kita menjelekkan Madura ya, tapi yang namanya sejarah atau bagaimana. Jadi orang tua itu tidak bisa bagaimana, ayo nak diarahkan pendidikan lebih tinggi supaya bisa cara kita berpikir bagaimana. Jadi orang tua saja sudah seperti itu juga tidak bisa menyalahkan. Tapi kita terima bagaimana kita membentuk anak-anak supaya bisa berpikir ke arah masa depan. Contoh satu, anak berangkat itu baju. Kalau kita sudah main marah, ya tidak mau sekolah. Artinya dengan pelan-pelan, dengan gimana caranya kita anak itu nurut, anak itu sekolah, mau tidak mau sambil kita belajar membentuk yang ke arah yang kebaik. Anak berangkat tidak, kata sembunyi makan. Saya tanya, kenapa tidak makan? Ibu belum masak. Kalau saya sebagai seorang perempuan, saya juga ngajar. Saya di rumah juga punya anak. Ya saya utamakan masak dulu keluarga. Kalau kita sebagai perempuan, makanya anak-anak itu kalau saya beri pendidikan seperti itu, perempuan dulu. Bagaimana kamu bisa mendidik anakmu besok?
Jadi kita tuh ya kita kembali lagi enggak menyalahkan karena pendidikannya dia seperti itu. Dengan siswa dari SMP PGRI 7 yang berada di lapangan umum di samping Koramil. Nah, sebelumnya perkenalkan, saya mahasiswa dari Universitas Trunojoyo bernama Iwan, dan juga ada rekan saya bernama Alfian Syah, dan ini Dan saya Mustafa. dan Dava. Ya. Lalu lebih jelasnya, ini adalah tempat untuk kegiatan anak-anak atau siswa dari SMP PGRI 7 untuk melakukan kegiatan olahraga ataupun futsal, seperti futsal, terus ada tenis, terus basket, dan lainnya. Dan lapangan ini berlokasi atau berjarak sekitar hampir kurang lebih 10 menit dari sekolah SMP PGRI 7. Ini upacara madep mana? Sana. Madep ke sana? Iya. Oh. Tiangnya terus tiang. Ada taruh sini nanti. Oh, tapi bisa upacara. Bisa. Ya nanti tanggal 10 November upacara. Upacara apa? Memperingati hari itu kan 10 November hari pahlawan. Hari apa ya? Ya ya. Pahlawan itu ya. Iya iya. Tanggal 10. Keterbatasan sarana dan prasarana di SMP PGRI 7 Surabaya mencerminkan salah satu permasalahan nyata di bidang pendidikan di wilayah perkotaan. Lahan yang sempit dan kurangnya fasilitas menjadi tantangan yang harus segera diperhatikan oleh pemerintah dan masyarakat. Melalui penelitian ini diharapkan muncul kesadaran bersama untuk lebih memperhatikan pemerataan kualitas pendidikan, agar setiap anak dimanapun mereka berada dapat belajar dengan nyaman dan memperoleh hak pendidikan yang layak. Dari SMP PGRI 7 Surabaya, kami belajar bahwa semangat tidak diukur dari besarnya gedung, melainkan dari tekad untuk terus belajar di tengah keterbatasan. Bisa lagi? Ini adalah foto